Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat Wondes Academy. Akhirnya kembali lagi ke Wondes Academy. Setelah dari kemarin dari Sabtu saya itu nganterin anakku. Jumat malam saya berangkat ke Sentul untuk anterin Bumi, anakku lanang, main tanding bola sampai saya extend sampai Minggu. Akhirnya Minggu itu baru pulang ke Jakarta lagi di jam setengah 12 siang. Sampai Jakarta itu sekitar setengah 2-an, dan lanjut lagi sampai sore kembali ke lapangan bola lagi. Dan hari ini hari Senin ya, bener nggak? Selasa ya. Jadi hari Senin saya baru balik ke Jakarta, kok Minggu, sorry. Dari Senin baru balik jam setengah 12-an, lanjut sampai sore. Dan hari ini hari Selasa ya, hari Selasa baru kembali ke TikTok affiliate lagi. Ya di sana tetap konten ya, tapi udah nggak fokus, sedapatnya sekenanya. Dan bahkan YouTube pun saya juga di Wondes Academy seperti saya upload cuman saya masih konten sebelumnya gitu ya. Jadi saya nggak begitu fokus. Dan alhamdulillah hari ini saya coba lagi ke TikTok affiliate. HP hari ini pun juga saya belum bisa benar-benar ngonten ya, seadanya, stoknya ada. Jadi efeknya tetap yaitu closingan makin turun, tapi alhamdulillah masih ada closingan sih ya. Dan hari ini saya langsung aja testing, beli alat baru, beli rotator khusus untuk siap di sini, karena adminku kan ada di Wondes, dan di sana pun juga adminku itu masih belum maksimal untuk live hasilnya ya, tapi tetap mulai ada satu udah closing, mulai ada, karena akunku yang satu memang tak arahkan supaya banyak live-nya. Jadi mempelajari adminku untuk belajar nge-live gitu teman. Lagi-lagi nggak ada kata selain mencoba, menjajal, dan istiqomah. Nah teman-teman yang mungkin selalu beranggapan bahwa TikTok affiliate itu mudah, sampai saat ini saya jawab lagi bahwa TikTok affiliate itu tidak mudah. Tidak mudah teman, nggak cukup konsisten aja. Konsisten kunci, tapi konsisten saja tidak cukup. Mesti mempelajari gimana sih pengguna, audiens, calon pembeli, terus produk gitu ya. Produk apa yang kira-kira bagus, produk apa yang kira-kira bisa naik. Ada juga orang yang kalau saya pernah dengar tuh menjalani jalan sunyi. Jalan sunyi itu begini. Jadi beliau fokus memilih satu produk, dan produk itulah yang terus dikontenin, yang diulik-ulik sampai terjadi penjualan, bahkan bisa FYP, dan beliau akan menjadi seorang penjual yang hebat tertinggi atau banyak dari produk tersebut. Ada juga yang jalan ngikutin nempel-nempel orang yang sudah rame kayak gitu. Misalkan ada jualan sepatu, sendal Pose, yaudah ikut jualan Pose semua. Banyak yang ikut jualan Pose, misalkan contoh dulu. Aku pun juga keikut seperti itu ya trennya. Nah teman-teman ya, cara ini bebas-bebas aja teman-teman ya. Mau bebas kayak mana, kita bebas-bebas memilih. Terus mulai ada yang, kalau kemarin saya testing iklan, sekarang saya lay down lagi iklan, karena jujur ya, sebenarnya ada yang kena, ada yang enggak gitu. Tapi sampai detik ini saya belum menemukan cara beriklan terbaik yang nggak perlu saya kill, yang terus yang iklan udah running udah pasti profit gitu. Belum itu teman. Nah kalau coba saya runut lagi, tentunya ini basically-nya adalah karena dari sisi produk atau kontenku yang belum menarik teman-teman ya. Belum oke, belum gimana ya. Karena yang bagus itu kalau diiklankan benernya adalah produk yang sudah naik secara organik, tapi itu pun tidak jaminan ya teman-teman ya. Jadi produk yang udah naik untuk diiklankan. Jadi misalkan suatu produk yang udah organik, sudah laku penjualan, view-nya bagus, testing iklan. Lagi-lagi tidak jaminan juga itu akan baik ya teman-teman ya. Bahkan kadang-kadang produk yang kita itu kadang iklan bisa jadi penjualan. Terus kedua ya, baiknya yang diiklankan adalah produk-produk yang memiliki komisi bagus lah. Ya kalau bisa di atas 10.000, bahkan di atas 20.000. Itu kenapa? Karena akan kembali modalnya itu cepat, dan profitnya akan lebih terasa. Nah lagi-lagi mulai juga ada yang mengatakan bahwa harus ads manager, tapi saya jujur ads manager saya belum paham. Kalau secara penggunaan saya udah paham ya. Ya kayak gitu-gitu aja, karena saya udah lama iklan di Meta Ads, minimal ya sama-sama aja. Tapi yang diperlukan adalah trik seperti apa, cara mengiklan seperti apa, gaya seperti apa yang
untuk today. Nah itu yang saya belum bisa menghasilkan. Bahkan saya zonk ads manager ya. Secara tool dia bagus. Dan yang nggak betah ya adalah ya harus 100.000 langsung. Isi saldo 100.000. Tapi mungkin bisa kalau di add dulu, di Facebook add dulu saya bilang itu kalau misalkan kita setting habis 10.000 off iklan. Tapi saya belum tahu apakah di TikTok bisa juga, walau alam aku belum paham. Secara teknis itu bisa mestinya. Tapi apakah di TikTok affiliate juga ada ads manager, nggak tahu. Lagi-lagi itu teman-teman ya, saya coba terus tes dan hari ini ya penjualan saya belum menggembirakan. Tapi alhamdulillah tetap ada penjualan. Dan yang tetap bisa running adalah di akunku yang memang ada produk yang FYP ya. Itu produk komisi kecil tapi terus berjalan ya. Terus ada penjualan dan penjualan terus setiap harinya. Alhamdulillah tanpa saya harus dorong iklan. Karena produk ini nggak bisa saya iklanin gitu ya. Dan kalau saya iklanin pun juga sebenarnya ya bisa jadi boncos karena profitnya kecil. Karena komisinya kecil. Lagi berjalan aja yang naturally. Terus saya dorong adalah dengan konten video yang membahas tentang itu. Walaupun konten saya juga view-nya nggak tinggi. Di sekitaran 200 bahkan di bawah under 200. 100 plus gitu. Rata-rata video saya sekarang begitu. Ya wes bodo amat, saya jalankan saja sebisanya. Dan tetap setiap hari ada penjualan lah, kurang lebih 20 ribuan tuh dapat lah. Dari akunku yang jalan terus ini. Kalau yang lain tuh naik turun teman. Kadang zonk, kadang penjualannya naik, kadang penjualannya kecil. Gitu. Bahkan ada testing akunku satu yang tadinya setiap hari ada penjualan, sekarang 0,000 gitu. Sesekali aja ada penjualan. Akunku yang dipegang admin cenderung sesekali ada penjualan, tapi cenderung penjualan tuh nongolnya dari live ya. Dan dari live juga hasilnya belum bagus banget, tapi ada 1-2 sehari. Ya live bisa 3 jam, 2 jam gitu, tapi tetap putus-putus dan dia juga nggak fokus live ya. Cuma di on kan pakai rotator, dia dari belakang kadang ngomong kadang enggak gitu. Ya wis biarkan saja karena memang fokusnya hanya membantu, bukan yang mainnya. Dia ada pekerjaan utama sebagai admin di penjualan Shopee Wondersku. Dan hari ini aku testing live sampai kurang lebih berapa jam tadi? Kayak 2 jam sama 90 menit. Berarti 3 jam lebih ya. Di akunku yang ada FYP ini. Dan terjadi penjualan satu dapat 2.000. Memang akunku ini, aku sendiri belum pernah live di sini ya. Nah, aku lagi kepikir lagi pengen coba teman-teman. Ya, saya bikin akun baru, sekarang malah followernya juga belum cukup. Nanti saya kebayang-bayang saya akan langsung gempur di situ live. Testing fokus live di situ. Mungkin akan saya posting sehari mungkin 1 atau bahkan mungkin nggak posting gitu ya. Tapi yang saya dorong dari live-nya. Tapi walau alam apakah mampu nggak? Tapi kenapa kok saya pengen ngetesting live terus? Karena saya ambil obrolan dengan senior-senior itu sekarang di masa depan arahnya live. Nah, kalau saya nggak pernah live, saya nggak pernah mencoba, saya nggak mau jajal. Saya punya mimpi, pengen punya admin yang host gitu ya, yang menjadi host live. Tetapi yang urgent adalah saya juga harus tahu dulu gimana cara live yang benar, gimana cara menegur calon pembeli di live gitu. Dan kira-kira trik seperti apa. Kalau saya tidak pernah merasakan sendiri, saya cemplungkan langsung ke host, sedangkan host itu juga belum paham ya, nanti kacau kan. Makanya saya kemarin dengerin ya Pak, harus dimulai dulu dari kita sendiri dulu gitu. Jadi kita salah, kita gagal gitu. Itu juga akan bisa praktekkan admin. Bahkan kalau admin kurang bagus apapun kita paham gitu, harus paham. Nah dalam arti benar juga, waduh tapi gimana ya. Karena live ini kan berat-berat gampang, kadang-kadang gampang karena kalau sudah bentrok kacau nih. Nah ya lagi-lagi live pun juga diusahakan kalau bisa konsisten. Itu teman-teman ya, lagi-lagi tetap semangat teman-teman. Berapapun hasilnya dari TikTok affiliate, jangan merasa wah saya belum bisa apa-apa, saya kan udah lama belum dapat. Enggak, berapapun tetap disyukuri. Karena ingat,
pada saat kondisi sulit teman-teman ya, yang namanya 1.000, 2.000, 10.000, 50.000 itu sangat-sangat membantu. Saya tuh rasakan kehidupan saya ya seperti itu teman-teman ya, pernah merasakan sesulit apapun, ternyata gile 10.000 tuh penting banget loh. In daily life kita, terjadi kapanpun bisa terjadi, dunia terbalik itu bisa. Pokoknya nggak ada yang nggak mungkin, kita tiba-tiba punya duit, tiba-tiba nggak ada, itu udah kayak kehidupan roller coaster loh. Kalau saya rasakan kehidupan itu seperti itu terjadi. Kadang di atas, apalagi seorang wirausaha, ya, entrepreneur itu wow, amazing. Bisa jadi hari ini kita bisa megang duit 1 juta, besok bisa jadi 0, besok bisa jadi minus, besok bisa sampai ratusan juta, besok bisa jadi nggak punya duit, bisa jadi utang banyak. Nah itu manajemen juga perlu teman-teman ya. Intinya di entrepreneur, wirausaha, bahkan bisnis ya, kayak TikTok ini kan juga bisnis teman-teman. Jadi jangan abaikan 1.000, 2.000 terus kita nyerah. Hasilnya kecil, 10.000, 15.000, 20.000, kayak nyampe cepet, sampai gocap seharian full kerja gitu. Nah jadi bisa jadi sekarang memang belum, tapi suatu titik kita akan meledak. Nah saya barusan tadi saya baca salah satu Robert Kiyosaki ya. Saya nggak baca entah dari browser, dari Kompas atau dari mana, sekilas saya ngeliat. Nah, di tahun 2025 plus ini, orang yang udah usia-usia misalnya seperti saya, ini 30 plus, yang udah memutuskan untuk usaha, apakah bisa memiliki kesempatan untuk bisa kaya? Kata beliau masih bisa. Jadi bukan hanya anak muda yang bisa kaya, orang yang starting di usia-usia sekarang pun bisa. Gimana caranya? Dengan teknologi. Jawabannya gitu. Tak renungkan, benar juga ya. Jadi sekarang ini, kalau dulu mungkin sangat-sangat berat. Ya bukan kaya lah, minimal kita bisa mendapatkan duit di usia-usia senja, di usia-usia udah matang, di usia-usia pada saat OTW pensiun, atau teman-teman yang memutuskan tidak kerja seperti saya di usia 30 plus, 40 plus gitu ya. Itu untuk mendapatkan usaha itu sangat berat ya, harus modalnya gede, modalnya tinggi. Contoh lah, bikin warung, bikin usaha itu udah pasti puluhan juta, bukan sejuta lagi. Bahkan ratusan juta perlu untuk bikin sebuah usaha gitu ya. Tetapi dengan teknologi ya, dengan kayak TikTok affiliate ini kan sangat-sangat miring modalnya teman-teman. Modal HP, internet, ibaratnya itu produk, itu alat, udah kita pakai sehari-hari, tinggal kita pergunakan untuk itu. Nah wajar pada saat kita belum ngerti, belum bisa, ada apalagi dengan persaingan yang makin berat gitu ya, kita pun penghasilannya belum maksimal. Tetapi ada peluang gitu ya, bahwasanya di situ juga bisa kok naik. Pada saat kita mampu, udah strateginya keren, kontennya udah bagus, organiknya oke, apalagi nanti ditambah iklan, tambah lagi live. Saat kita sudah menemukan titiknya, terbaiknya, insya Allah bisa bertumbuh kok teman-teman. Saya yakin, karena saya ini basicnya pernah di dunia IT ya. Sebelum saya resign tuh saya kerja di dunia IT, bahkan sampai hari ini gitu, hari ini today gitu, hari ini tanggal 44 ini barusan saya menghandle klien saya yang lama tentang dunia hosting. Walaupun saya sudah nggak begitu mendalami, bahkan sekenanya aja, yang penting bisa running. Ada berapa server yang masih saya pegang gitu ya teman-teman, tapi pegangnya juga nggak mutlak ya. Sekarang teknologi udah mudah, ya sudah tinggal saya pantau. Sesekali kalau ada error saya pun juga harus belajar. Nah dari situ saya bisa membaca, menganalisa, oh iya bisa kok dengan teknologi. Makanya sekarang dari YouTube ini juga coba saya tekunin. Saya coba istiqomahin aja dengan konten apa adanya, sebisa saya, kenapa enggak. Dan ternyata teman-teman juga ada yang bisa mendapatkan hal positif dari konten-konten ini. Saya terima kasih. Terus kemarin ada yang nanya spill gajinya dong, spill YouTube gitu. Ya untuk YouTube per bulannya paling 100 ribuan teman-teman saat ini ya. Karena memang view-nya di sini ya masih oke, udah ada view, tapi ya masih belum tinggi. Karena konten saya seperti ini, kayak seperti ini, dan saya belum bisa membuktikan benar-benar 100% bahwa TikTok itu saya udah bisa menghasilkan puluhan, ratusan, jutaan gitu ya. Paling sebulan di TikTok saya, kalau dikumpul-kumpul semua ya, kalau kemarin saya bilang
1,8an gitu ya. Itu pun juga masih kepotong iklan. Mungkin budget iklan bisa sampai 500, bisa jadi. Tapi saya nggak pantau detail ya. Nah, bulan ini saya akan agak turun nih di iklan. Saya coba gimana caranya saya brutal live. Itu yang saya kepikir saat ini. Cuman gila, mampu nggak ya saya untuk brutal live gitu. Karena live pagi-pagi nih, bagusan kan live pagi-pagi. Pagi-pagi itu udah harus ngurus anak sekolah. Ya mungkin akan saya bisa akan dengan rotator gitu, tapi walau alam. Apakah saya bisa konsisten? Tapi saya akan tantang minimal saya harus live setiap hari berapapun. Nah, kemarin tipsnya salah satunya sekali session live itu minimal 90 menit. 90 menit itu berarti 1,5 jam minimal. Sebenarnya kalau kita udah ngoceh-ngoceh aja sebenarnya pendek. Cuman kadang-kadang saat kita benar-benar jualan itu kalau view-nya rendah, tanpa ada yang nonton, terus nggak ada interaksi. Yang paling katrut itu nggak ada interaksi. Saat nggak ada interaksi, cuma orang lewat aduh, ngoceh sendiri gitu. Itu kacau. Nah, beda dengan kita komal ya. Kalau komal kita ngobrol lama kadang seru gitu. Bahkan kayak saya beberapa kali minggu kemarin ya, itu sampai saya melek sampai pagi gitu. Wacau, saya nggak pernah begadang tapi terpaksa begadang gara-gara komalan gitu. Tapi seru gitu. Cuma edan juga ya. Saya belum menemukan titik yang lain gitu ya. Tapi seru gitu. Nah, teman-teman, intinya adalah ayo kita terus aja konsistenin aja. Terus temukan cara terbaik. Kita nggak peduli siapa, bisa maju kapanpun, detik apapun. Nggak peduli latar pendidikan apa, mau pakai kameranya apa, mic-nya apa. Bisa-bisa kita, mungkin teman-teman yang merasa, ini bisa jadi Anda yang akan naik kelas duluan. Bahkan siapa tahu nanti orang lain juga duluan yang baru mulai. Bisa jadi, bisa. Konsisten, punya keunikan, punya daya jual, kontennya menarik ya nggak? Menarik itu bukan cuman karena editing loh teman-teman. Cara ngomong aja bisa menarik, cara menjelaskan suatu produk gitu dengan oke itu juga kadang bisa menarik, menggelitik gitu ya. Dan seperti itu ada pola-polanya ya. Biasa polanya apa? Hook, call to action, terus problem solving, call to action. Kurang lebih itu minimal. Diulak-ulik aja. Dan kemarin kalau saya sempat ngobrol juga, hooknya coba deh. Hook yang relate dengan problem seseorang. Coba dimulai dengan problem. Problem dijadikan hook. Contohnya. Contohnya apa ya? Ada masalah yang kita rasakan. Itu kalau mau nyukur kumis, dulu pakai kerokannya suka dabluk itu nggak tajam ya. Terus ya kalau misalkan dibawa kemana kan siletnya kan ngeri kena tangan ya, misalkan kayak gitu ya, karena dulu kan gayanya silet yang saat ini udah berubah gitu ya. Misalkan masih repot mau nyukur kumis pakai cukuran jadul yang bisa melukai. Nah, misalkan kayak gitu kan. Jadi kita ngerasain, oh iya pada saat itu aku tuh gampang banget. Tahu nggak sih kena silet throat gitu pas nyukur. Sering banget itu kan. Nah, itu bisa jadikan masalah. Dulu pernah ngerasain teman-teman nggak yang kalau nyukur kumis gitu ya, itu bisa sampai luka gara-gara masih pakai kerokan yang lama yang ada siletnya gitu. Tapi hati-hati melihat kata ini, kurang lebih itu maksudnya. Problem itu dijadikan hook pertama, itu juga bisa menarik sepertinya. Nah, sesuaikan produknya apa, misalkan masih repot nyapu-nyapu pakai sapu yang pada bodoli. Nah, gitu, pakai ini aja. Sedotan debu yang harganya istimewa, promo gitu misalnya, itu juga. Jadi intinya mulai dengan masalah yang serilit mungkin, senyambung mungkin yang dengan yang dialami orang. Itu katanya juga bagus untuk hook gitu ya, teman-teman. Silakan dipraktekkan saja, di testing lagi-lagi. Setiap kita memiliki keunikan masing-masing teman-teman ya, punya keunikan, kelebihan, kekurangan, tapi ayo kita gaskan, optimis kita bisa, amin, amin. Berapapun hasilnya jangan nyerah, nggak ada kata nyerah itu, nggak ada. Terus misalkan ada, nih kalau misalkan di sini di terus nggak dapat, saya akan tutup akun install, ya nggak boleh pesimis teman-teman. Jalanin aja, terusin sampai suatu titik nggak ada pilihan lain. Memang misalkan sampai TikTok tutup, ya udah nggak ada lain gitu kan. Tapi selagi ada kesempatan, sekecil apapun tangkap action. Itu yang saya pesankan. Sambil misalkan kalau teman-teman ada yang mau di Shopee, oke nggak apa-apa gitu. Gaskan sono, gaskan sini. Mana yang better? Tapi lagi-lagi pilihan di tangan kita. Kalau menurutnya udah benar-benar ini, nggak ada hasilnya, nggak worth it, dan tempat yang lebih better ya nggak apa-apa. Tapi menurut saya yang perlu dijaga mental petempur supaya endurance itu apa ya,
ininya kuat gitu ya, dorongnya kuat, semangatnya kuat. Ini yang perlu kita jaga kapanpun, dimanapun, di usia berapapun, siapapun kita. Karena ini nggak bisa dibeli, teman-teman. Semangat ini tidak bisa dibeli, semangat ini tidak bisa dialihkan, semangat ini tidak bisa digantikan gitu ya. Yang bisa ya kita sendiri, mau semangat, mau loyo, mau bergerak, nah itu. Tetapi kita bisa menstimulan semangat ini dengan cara apa? Makan yang benar, istirahat yang cukup, berpikir positif. Kita harus selalu upgrade knowledge kita, terus meluruskan niat kita hidup sebenarnya apa sih, untuk apa sih gitu. Kalau kita menebar manfaat, kita bikin kaya, tapi buat kaya buat apa? Apakah cuma perkayakan diri itu terus itu bahagia kita pamer ke orang? Sejatinya itu tidak akan bahagia, teman-teman. Saat kita memiliki kekayaan terus kita pamer ke orang soal kemana, sebenarnya itu kegagaman. Tapi justru saat kaya kita berbagi, dari belum punya kita belajar berbagi. Berbagi tidak harus uang. Kaya itu kan juga tidak selalu dalam bentuk duit, bisa knowledge, bisa ilmu. Nah, kita sebarkan, that's great. Kita udah sukses jadi seorang pebisnis, kita tularkan, kita ajarin orang lain jadi pebisnis seperti kita. Kan keren ya nggak? Nah, kalau bahasa saya, kalau kita bisa sukses berjamaah, kenapa kita harus sukses single fighter? Bukankah berjamaah itu udah salah satu dicontohkan dalam kita beribadah ya? Saat berjamaah, nilai itu aja lebih tinggi, berapa? 27 kali lipat. Sampai sendiri, ya itu. Nah, intinya dalam, kenapa konsep jamaah ini cuma di ibadah, sholat misalkan ya. Padahal sebenarnya kita menjadi seorang entrepreneur pun, wirausaha pun juga sekarang kita menjadi seorang pebisnis, betul nggak? Jadi menjadi seorang ibadah juga gitu. Wah, pokoknya ngalor ngidul kemana-mana. Intinya teman-teman, ayo semangat terus. Berapapun hasil TikTok, kita istiqomahin. Cobain testing juga live ya, karena beberapa teman-teman saya yang sebenarnya di Wonders Academy ternyata beliau juga udah mulai banyak menggunakan live dan hasilnya juga ada aja gitu. Siapa tahu ini jalan terbaik kita. Mungkin di video kita belum bisa menang, siapa tahu menemukan jalan lain dengan live, ataupun bisa kombinasi live dan konten. See you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.